Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita masalah Microsoft Word. Nah, untuk memulai Microsoft Word bisa kita lakukan dengan klik Start, kemudian kita klik Microsoft Word yang ada tertayang di sini. Di samping itu bisa juga kita mengklik Microsoft Word yang telah ada di desktop dengan cara mengklik double atau klik satu kali kemudian di enter. Nah, kita coba dengan klik double. Nah, setelah muncul lembar kerja dari Microsoft Word, kita bisa membuka kembali dokumen yang telah kita buat tempo lalu dengan cara mengklik file open, klik open. Kita mencari pada folder tempat kita menyimpan, misalnya di D, kemudian di sini, kemudian kita klik lagi, kemudian kita cari. Nah, ini file yang telah kita buat, bisa kita klik kemudian kita open, maka ia akan muncul. Nah, cara selanjutnya dengan mengklik file kemudian resend. Nah, di resend ini akan tertayang file-file yang telah kita kerjakan terdahulu. Nah, di sini kita klik file, nama file yang telah kita ketik kemarin. Di sini letaknya di D, kemudian MTS Al Munawwaroh. Nah, kita klik, kemudian akan muncul file yang telah kita buat terdahulu. Nah, kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Kita ingin menebalkan, kemudian membuat miring tulisan yang telah kita buat, kemudian memberi garis bawah. Nah, untuk membuat tulisan ini menjadi miring atau menebalkan dan memberi garis bawah, maka tulisan yang telah kita buat atau judul ini bisa kita blok dengan cara menggerakkan mouse Nah, kemudian kita pilih bold atau dengan keyboard bisa juga dengan menekan Ctrl B. Nah, maka tulisannya akan menjadi tebal. Kemudian kalau kita ingin membuat tulisan ini menjadi miring, maka kita akan klik italic atau dengan keyboard Ctrl I. Nah, jika ingin memberi garis bawah pada judul ini, maka kita bisa klik underline atau Ctrl U. Nah, untuk menengahkan daripada tulisan atau judul tulisan kita pada hari ini, maka kita akan mengklik center atau dengan keyboard Ctrl E. Nah, kemudian beberapa tulisan yang juga ingin kita tebalkan, kita blok, kemudian kita klik bold. Nah, boleh dicoba, ada beberapa tulisan yang ingin ditebalkan, dimiringkan, kemudian diberi garis bawah. Nah, itu cara menebalkan, memiringkan, dan memberi garis bawah. Nah, kemudian tag atau tulisan, 3 tulisan yang ke bawah ini atau 3 baris tulisan yang ke bawah ini, apabila ingin kita memberinya nomor atau buletin, maka kita bisa blok kita blok, kemudian baru kita pilih penomoran. Di sini ada penomoran, kita bisa pilih sesuai dengan keinginan kita, bisa 1 2 3, bisa A, B, C, bisa yang pakai tanda kurung. Kita coba dengan 1 2 3. Nah, jika kita ingin merubah angka ini menjadi buletin, maka kita klik buletin. Nah, kalau ini kita memakai dengan 1 2 3. Nah, untuk mengembalikan ke pinggir
atau ke rata kiri, maka kita bisa klik di sini decrease indent, maka dia akan ke kiri. Nah, kemudian tulisan kita ini satu spasi. Jika kita ingin membuatnya menjadi lebih renggang lagi, maka kita bisa memberinya spasi dengan cara kursor harus terletak pada paragraf yang ingin kita renggangkan. Misalnya kursor kita taruh atau letakkan di paragraf 1, ini satu paragraf sampai titik. Kemudian yang ini dari setelah ini juga satu paragraf sampai ke kata-kata berikut. Nah, jika kita letakkan di paragraf yang satu, kemudian kita klik di sini paragraf, kemudian kita pilih line spacing, kita pilih 1,5 ya, 1,5 spasi, kemudian OK, maka dia akan merenggang. Nah, jika kursornya kita letakkan di paragraf kedua, kemudian kita klik di sini paragraf, kita kasih lagi 1,5 spasi, kemudian kita OK, maka paragraf yang kedua juga akan merenggang. Gitu. Jika ingin merenggangkan yang di bawah, maka kita blok. Ya, karena dia satu paragraf, satu paragraf, satu paragraf. Jadi kalau kita ingin serempak, kita blok semuanya, kemudian paragraf, kita klik paragraf, kemudian 1,5 spasi, maka dia akan renggang. Nah, kemudian itu masalah spasi. Jika kita ingin mengembalikan secara serempak, maka kita blok, kemudian kita klik paragraf ya, klik paragraf, kemudian kita kembalikan ke 1,5, kita klik OK ya. Maaf, kita klik 1 spasi, maka dia akan kembali. Nah, untuk merenggangkan tetap 1 spasi, kita ingin merenggangkan antara paragraf yang satu ini dengan judul, kita bisa juga menggunakan paragraf. Kita klik paragraf, kemudian di sini ada spacing before dan after. Before artinya sebelum, after sesudah. Nah, jika di before kita kasih di sini kerenggangan dengan mengklik panah yang atas, satu kali klik 6, satu kali klik lagi 12. Nah, bila kita klik OK, maka antara paragraf pertama ini dengan judul dia akan menjadi renggang. Nah, jika kita ingin merenggangkan paragraf yang pertama dengan yang kedua, sementara letak kursor kita di paragraf yang satu, kita akan mengklik di sini ya, kita mengklik paragraf di sini. Ini yang kita klik after, artinya sesudah ya. Kalau yang sesudah ini kita klik, maka yang renggang adalah paragraf kedua atau sesudah paragraf yang pertama. Kita coba di sini 12 pt, kemudian kita OK. Nah, maka yang berubah adalah paragraf sesudahnya. Jadi di sini sudah nampak kalau kursornya kita letakkan, terserah di baris pertama, kedua atau ketiga kursornya, kita klik di sini paragraf. Nah, kalau yang kita centang cuma before, berarti di atas paragraf 1 ke judul itu ada renggang. Atau kalau kita klik lagi di after, maka sesudah paragraf ini yang juga renggang. Jadi sebelumnya renggang, sesudahnya renggang. Nah, kalau kita ingin merenggangkan paragraf yang ketiga, ini ada angka 1, supaya sebelum angka 1 ini ada renggang ya, ada spasi, maka kita klik paragraf di sini, kemudian kita klik lagi di before atau sebelumnya di 12 pt. Nah, kalau kita OK, maka dia akan merenggang. Nah, di samping itu
jika kita ingin merenggangkan search engine atau paragraf yang pertama, kita bisa klik di paragraf juga, ya, di paragraf juga, paragraf. Kita klik di sini misalnya 1,5 spasi, kita pilih 1,5 spasi, kemudian OK. Nah, maka untuk khusus paragraf 1 di sini terdiri dari 1,5 spasi, sedangkan paragraf yang kedua dan yang ketiga tetap 1 spasi. Demikian pelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.